Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada hari ini aku akan menjelaskan matematika bab pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang terbagi dan terletak di atas garis datar. Sementara penyebut merupakan bilangan yang membagi dan terletak di bawah garis datar. Contohnya dapat kita lihat di kotak hitam berikut ini. Pada kotak tersebut terdapat angka 5 per 8, di mana angka 5 merupakan pembilang dan angka 8 merupakan penyebut. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pecahan. Ada 4 jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1 per 2, 3 per 6, 7 per 10, dan 11 per 21. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan ini terdiri dari bilangan bulat yang disertai dengan pembilang dan penyebut. Contohnya 1 2 per 3, 5 7 per 10, 10 1 per 2, dan 3 2 per 5. Seperti yang adik-adik lihat, pada angka 1 2 per 3, angka 1 merupakan bilangan bulat. Sementara angka 2 per 3 merupakan bilangan pecahan, di mana 2 merupakan pembilang dan 3 adalah penyebut. Selanjutnya ada pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan yang penyebutnya berangka 100 dan biasanya disajikan dalam bentuk persen. Contohnya 3 per 100 sama dengan 3%, 15 per 100 sama dengan 15%. Yang keempat, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, atau seterusnya. Pecahan ini terdiri dari angka di depan koma dan di belakang koma. Contohnya, 2 per 10 sama dengan 0,2, 25 per 100 sama dengan 0,25, 8 per 1000 sama dengan 0,08. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Jika terdapat 2 pecahan atau lebih dengan penyebut yang sama, operasi penjumlahan atau pengurangan hanya dilakukan pada pembilang saja. Contohnya seperti pada kotak di bawahnya. Ada angka 3 per 5 ditambah 1 per 5. Karena kedua penyebut sama, yaitu 5, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Maka 3 ditambah 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Untuk contoh yang kedua, terdapat angka 7 per 11 ditambah 2 per 11. Karena penyebutnya juga sama, maka kita menjumlahkan 7 plus 2 per 11 sama dengan 9 per 11. Untuk operasi pengurangan pun juga sama. Contohnya 3 per 5 dikurang 1 per 5. Karena penyebutnya sama-sama 5, maka kita cukup mengurangkan pembilang saja. Maka 3 dikurang 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Lalu, terdapat juga pecahan biasa, namun penyebutnya berbeda. Jika terdapat 2 pecahan atau lebih dengan penyebut yang berbeda, cara penjumlahan atau pengurangannya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, cari KPK kedua atau lebih penyebut. Setelah itu, samakan penyebut dan ganti pembilang. Lalu yang terakhir, jumlahkan atau kurangkan seperti pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Contohnya, terdapat angka 2 per 5 di jumlah 1 per 4. Seperti yang kita lihat bahwa kedua penyebutnya berbeda. Yang pertama adalah 5, yang kedua adalah 4, maka pertama-tama kita harus mencari KPK kedua penyebut tersebut. KPK dari 5 dan 4 adalah 20.
Setelah langkah pertama selesai, kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu samakan penyebut dan ganti pembilang. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 20, maka sekarang kita akan mengganti pembilangnya. Caranya adalah angka 20 dibagi 5 dikali 2. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4, lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka pecahan baru yang pertama adalah 8/20. Untuk pecahan baru yang kedua, maka 20 dibagi 4 dikali 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. Berarti 8 ditambah 5/20 sama dengan 13/20. Untuk pengurangan juga sama. 3/5 dikurang 1/3 memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Setelah itu, kita mengganti pembilangnya dengan cara 15 dibagi 5 dikali 3. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah itu untuk yang kedua, 15 dibagi 3 dikali 1. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5, dikali 1 sama dengan 5. Setelah sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Maka 9 dikurang 5/15 sama dengan 4/15. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin nama kakak Kak Arvin. Di sini kakak bakal ngajarin kalian mengenai pecahan campuran. Kalau tadi kita sudah belajar pecahan biasa oleh Kak Dava, sekarang untuk materi pecahan campuran bakal kakak yang ngajarin ya. Oke, masih semangat kan semua? Masih belum pusing kan? Semangat dong, harus semangat ya. Pokoknya yang lagi tiduran boleh duduk nih sambil duduk biar nggak ngantuk. Yang lapar boleh sambil ngemil atau apa, santai aja. Yang penting kamu belajarnya itu dalam posisi yang nyaman ya. Oke, langsung aja. Nah, pecahan campuran, kapan sih kita harus memakai pecahan campuran itu? Kapan sih kita harus mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nah, itu ketika angka yang di atas atau pembilangnya itu lebih besar dari penyebut atau angka yang di bawah ya. Jadi misalkan 5/2 itu yang atas lebih besar dari yang bawah kan, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kalau misalkan 3/5, apakah kita perlu mengubah ke pecahan campuran? Enggak ya, nggak perlu ya, karena angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut langsung ke contoh aja biar kita langsung paham. Misalkan ada angka 8/3, di mana yang atas lebih besar dari yang bawah, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Oke, gimana caranya? Caranya itu kita lihat yang bawah nih adik-adik. Ada angka 3. Kita cari perkalian 3 dikali berapa sih yang hasilnya kurang dari 8 tapi paling mendekati angka 8. Misalkan kita cek 3 kali 1 itu hasilnya berapa? 3. Kita cek lagi 3 kali 2 itu 6. 6 dekat sama 8 ya, tapi kita coba cek lagi. 3 kali 3 itu hasilnya 9. Nah, tadi kan syaratnya hasilnya itu nggak boleh lebih besar dari yang atas kan, nggak boleh lebih besar dari 8, maka kita ambil perkalian yang 3 kali 2 sama dengan 6. Tapi yang kita ambil itu angka 2-nya aja ya, 3 dikali berapa. Nah, berarti pengalinya nih yang bakal kita ambil menjadi bilangan bulatnya nanti. Kita ambil angka 2-nya. Oke, untuk pecahannya gimana, Kak? Nah, untuk pecahannya penyebutnya itu tetap sama ya, angka 3. Untuk pembilangnya berapa? Untuk pembilangnya kita kurangkan angka 8 dengan hasil perkalian tadi.
hasil perkaliannya kan 6 ya. Jadi kita 8 dikurang 6. Berapa? 8 kurang 6, 2. 2/3. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, kita bakal belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa nih. Kalau tadi kan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita balik. Kalau misalkan kita ketemu angka 1/6/8 nih, itu pecahan campuran kan? Cara mengubahnya ke pecahan biasa itu ada 2 tahap nih. Pertama, kalian harus mengalihkan penyebut atau angka yang di bawah dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu angka yang ada di sebelah kiri, yang bukan pecahan ya. Itu ada angka 1. 8 kali 1 berapa? 8. Oke, tahap kedua itu kalian tambahkan dengan pembilang atau tambahkan dengan angka yang di atas. Jadi tadi 8 kali 1, 8. 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6 itu 14. Untuk penyebutnya kalian bikin tetap sama ya. Penyebutnya tetap 8, tidak berubah. Tidak dihitung-hitung, tidak diapa-apain lagi. Oke? Sampai sini jelas? Oke, kamu udah bisa nih sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Oke, kalau masih ada yang bingung, nanti kamu langsung tanyain aja ke Kakak Foti yang ada di grup kamu ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita mengubah pecahannya, sekarang kita menjumlahkan dan mengurangkannya nih. Sekarang ada angka, misalkan kakak kasih soal nih, 5 2/3 ditambah 1 3/4. Oke, dua-duanya pecahan campuran ya. Kita punya 2 cara nih. Jadi cara yang pertama, itu kalian tidak mengubahnya ke pecahan biasa. Cara yang kedua, itu kalian mengubah kedua soal tersebut menjadi pecahan biasa dulu, baru kalian hitung. Oke, untuk yang penjumlahan ini kakak pakai cara yang pertama ya, yaitu cara yang langsung ngerjain tanpa mengubahnya ke pecahan biasa dulu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Jadi, kalian lihat di situ ada bilangan bulatnya 5 dan 1 ya. Itu kalian langsung tambahkan aja. Jadi 5 tambah 1 berapa? 6. Bilangan bulatnya dihitung dengan bilangan bulat, pecahannya kita pisah ya, pecahan dihitung dengan pecahan. Seperti itu. Oke, jadi 2/3 ditambah 3/4. Caranya gimana? Ini kayak hitung-hitungan itu yang tadi udah diajarin sama Kak Dafdi ya, Kak Dafa. Itu seperti biasa, kita cari penyebutnya dulu. KPK dari 3 dan 4 berapa? 3 dan 4 itu 12 ya. Kalau kalian bingung, kalian boleh nih kaliin 3 kali 4. Tapi kita lebih baik pakai cari KPK-nya aja ya. Oke, kita udah nemu nih bilangan bulatnya 6, bilangan penyebutnya 12. Sekarang kita harus cari bilangan yang ada di atas. Itu gimana? Pertama, 12 itu harus dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 hasilnya dikali sama angka yang di atas. Jadi 4 kali 2. 4 kali 2, 8 ya. Oke, karena ini penjumlahan, jadi angka 8 kita tambah dengan yang sebelah kanan nih. Kalau tadi 12 bagi 3, sekarang 12 bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 dikali 3, 9. Oke, berapa nih hasilnya? 8 tambah, bilangannya sama, 8 tambah 9, 17, 12-nya tetap sama ya. Jadi hasilnya adalah 6, 17/12. Oke, tadi kakak sempat bilang nih, kalau ada pecahan, bilangan yang atas harus lebih kecil dengan bilangan yang di bawah. Oke, jadi kita harus mengubah pecahan tersebut agar menjadi lebih sederhana nih. Kita pengen angka yang atas lebih kecil dari angka yang bawah. Gimana caranya?
seperti yang tadi kakak udah jelasin. Itu penyebutnya tetap sama ya. Nah, kita carinya 12 dikali berapa sih yang paling mendekati sama angka 17? 12 kali 1, 12. 12 kali 2 berapa? 24. Nah, 24 lebih besar dari 17 kan? Jadi, kita nggak boleh pakai yang 12 kali 2 tadi. Berarti harus 12 kali 1. Nah, angka 1 ini kita masukkan ke depannya ya. Nah, 6 tambah 1 untuk pembilangnya itu tadi tinggal dikurang aja. 17 dikali hasil dari 12 kali 1 berapa? 12. 17 kurang 12 itu 5. Jadi berapa hasilnya? 7, 5 per 12. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ada di atas. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan kalian belum paham, kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanyain ke kakak Voti yang ada di grup kamu. Langsung tanya ya, jangan diem. Soalnya kalau diem nanti kamu malah bingung sendiri. Nanti kamu nggak bisa jawab soal yang ada di ujian. Oke, lanjut. Tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan. Sekarang ada soal 5, 2 per 3 dikurang 1, 3 per 4. Kalau tadi kita ditambah, sekarang kita dikurang. Caranya gimana? Kalau pengurangan ini, kakak mau coba pakai cara yang kedua nih. Kita ubah dulu soalnya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi kita harus hitung satu-satu ya. Kita hitung yang 5, 2 per 3 dulu, terus nanti kita baru ubah 1, 3 per 4. Oke, kita ubah 5, 2 per 3 pakai cara yang tadi. Mengubahnya 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 2, 17 ya. 17 per 3. Itu adalah pecahan biasa dari 5, 2 per 3. Terus kita juga harus ngitung juga pecahan biasa dari 1, 3 per 4. Berapa? Ayo. Oke, hitung dulu ya. Coba. 4 dikali 1, hasilnya ditambah 3. Berapa? 7 per 4 ya. Nah, kita udah dapat dua bilangan, 17 per 3 sama 7 per 4. Itulah yang akan kita pakai untuk kita hitung nih. Jadi, begini ya teman-teman, 17 per 3 dikurang 7 per 4. Kalian jangan sampai salah ya, kalau tadi soalnya ditambah, berarti sekarang kita tambah. Kalau soalnya dikurang, berarti kita hitungnya dikurang ya. Oke, ini caranya sama aja kayak kita ngerjain pecahan biasa nih. Kalian cari dulu penyebutnya. KPK dari 3 dan 4, berapa? Tadi udah ketemu ya, 12. Sekarang cara ngitungnya 12 bagi 3, 4. 4 dikali 17, 68 ya. Terus kita cari yang sebelah kanan, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 7, 3 dikali 7 berapa? 21. Jadi 68 kurang 21 itu hasilnya 47 per 12. Apakah ini udah hasil akhirnya? Belum ya, kita harus ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran karena ternyata angka yang atas lebih besar dari angka yang bawah. Oke, gimana caranya? Kayak tadi, 12 dikali berapa yang paling mendekati angka 47? Kita coba satu-satu ya. 12 kali 1, 12. 12 kali 4, berapa? 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4, 48. Wah, ternyata kelebihan 1 nih kalau 12 kali 4. Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh ya, berarti kita ambil yang perkalian 12 kali 3. Jadi bilangan bulatnya itu 3 ya. Penyebutnya tetap 12. Untuk angka pembilangnya itu 47 dikali hasil perkalian dari 12 kali 3.
Itu berapa tadi? 36. Jadi 47 dikurang 36. 47 kurang 36 berapa yuk? 7 kurang 36. Hasilnya 11 ya. Jadi jawaban dari pengurangan soal tersebut adalah 3, 11 per 12. Oke, paham ya sampai sini? Oke, gampang kan? Kalau kalian masih bingung, langsung aja tanyain ke Kakak Foti ya. Oke, jadi Kakak jelasinnya sampai sini aja, jelasin materinya. Untuk kalian, kalau misalkan kalian buka buku nih, kalian buka modulnya, di situ ada latihan soal, itu kalian bisa diskusi dengan kakak-kakak yang ada di grup WA ya, di grup kelompok kalian masing-masing. Oke, selamat kalian sudah udah belajar materi pecahan campuran dan pecahan biasa. Semoga kalian semua paham ya. Semangat belajarnya. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.